Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Ulanisa dengan NIM 2022 1037 031 079 dari kelas Statistika dan Probabilitas kelas 3A. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pemaparan hasil penelitian saya dalam Statistika Pekan UAS, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang introduksi data. Jadi data apa yang saya gunakan, lalu kita akan membahas tentang basic analysis, lalu juga kita akan membahas tentang beberapa pengujian regresi data, yaitu kita akan membahas tentang uji parsial, uji simultan, dan uji kebaikan. Nah, sebelumnya kita akan melakukan introduksi data terlebih dahulu. Jadi, apa sih data yang saya gunakan? Jadi, data yang saya gunakan adalah production quality, di mana data ini itu menghitung atau mengukur nilai quality pada mesin sensorik atau roasting mesin. Jadi data ini saya gunakan untuk mengukur dan membangun model kualitas yang dihasilkan oleh roasting mesin, di mana variabel dependennya itu adalah variabel quality dan dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yaitu T data 1 hingga AH data. Lalu kita akan bahas juga nih apa sih data. Lalu sebelum kita lanjut kepada basic analisis regresi, saya akan menjelaskan tentang data cleaning terlebih dahulu, karena sebelum melakukan uji regresi dan melakukan beberapa pengujian regresi lainnya, saya itu melakukan data cleaning terlebih dahulu. Jadi apa sih data cleaning itu? Jadi data cleaning itu, atau biasa kita sebut dengan data cleansing atau data scrubbing, merupakan proses identifikasi atau pengkoreksian data, di mana di sini itu mengecek ketidakakuratan dalam dataset. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan kualitas data kita dan menghilangkan atau memperbaiki informasi yang tidak lengkap. Nah, memperbaiki data yang tidak sesuai. Nah, praktik data cleaning ini akan menjadi sangat penting karena data yang bersih dan akurat dan berinformasi benar merupakan dasar analisis yang tepat untuk menghasilkan hasil yang benar dan dapat diandalkan. Nah, untuk proses data cleaning ini atau data cleansing, saya menggunakan bantuan Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ketika saya melakukan data cleaning, maka dalam Visual Code-nya sendiri itu akan menampilkan output berupa data cleaning baru atau akan menghasilkan data yang sudah dibersihkan. Jadi data yang sudah dibersihkan ini atau sudah dikoreksi saya gunakan untuk melakukan basic analisis regresi dan menggunakan pengujian. Jadi sekarang kita akan beralih ke pembahasan basic analisis regresi. Dalam basic analisis regresi ini kita akan melakukan dua tahapan, yaitu kita akan melakukan uji asumsi regresi dan pemodelan regresi, di mana dalam uji asumsi regresi ini kita akan membahas tentang uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Lalu pada proses pemodelan regresi kita akan melakukan dua tahap, yaitu pada tahap manual menggunakan Excel dan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, di mana dalam menggunakan bahasa pemrograman Python ini saya akan melakukan regresi pada 100 data terlebih dahulu, kemudian melakukan regresi pada 1000 data. Nah, pada uji asumsi regresi yang pertama kita bahas tentang adalah normalisasi. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih normalisasi itu. Jadi normalisasi merupakan proses mengatur dan mengelompokkan data dalam sebuah basis data atau dalam sebuah dataset. Hal ini tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah struktur dataset atau struktur basis data yang efisien dan konsisten. Tujuannya adalah untuk melibatkan beberapa aspek yang sangat penting, diantaranya adalah menghindari anomali data, update, insert, dan delete, lalu mengurangi redundansi data dan juga kesalahan data, serta meningkatkan kinerja query dan meningkatkan integritas data. Lalu pada uji normalitas saya menggunakan source code seperti yang ditunjukkan pada gambar, lalu menghasilkan output seperti berikut. Lalu ketika saya melakukan uji normalitas, bisa kita lihat bahwa uji normalitas ini ditampilkan oleh visual grafik histogram yang menunjukkan rata-rata variabel dependennya itu adalah 400. Lalu apa sih informasi yang bisa kita dapat dari uji normalitas ini? Jadi bisa kita lihat bahwa dari informasi outputnya
statistik ujinya itu 0,9749091 dan p-value-nya itu 0,0. Nah, dalam konteks ini itu hipotesisnya akan menyatakan bahwa data berasal dari distribusi normal. Jadi karena p-value-nya kecil, untuk menolak H0 artinya ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, dan hasil ini itu mendukung interpretasi ke dalam kode Python yang mengatakan terdapat bukti yang cukup untuk menolak H0. Lalu kita dalam basic analisis regresi, dalam pengujian asumsi regresi lainnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, dalam pengujian uji heteroskedastisitas ini saya menggunakan source code sebagai berikut dan menampilkan output sebagai berikut yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti heteroskedastisitas dalam residu data. Nah, dalam pengujian ini menghasilkan visual dalam scatter plot sebagai berikut. Lalu informasi yang bisa kita dapatkan adalah pengujian ini menghasilkan statistik uji atau tes statistik itu 0,214582, di mana nilai ini akan merepresentasikan ukuran seberapa signifikan perbedaan varian di antara kelompok-kelompok data dalam suatu analisis. Nah, pada umumnya nilai yang lebih tinggi itu akan menunjukkan lebih banyak ketidakseragaman dalam varian. Jadi pengujian ini itu fungsinya adalah kita mengukur seberapa banyak sih keseragaman dan ketidakseragaman data dalam varian dataset kita. Lalu source code sebelumnya juga menghasilkan nilai p-value 0,6431. Di mana nilai p-value ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Lalu kita akan dalam konteks analisis regresi heteroskedastisitas ini, dalam residu itu dalam pengujian ini, dalam residu menunjukkan bahwa varian dari error tidak konstan di seluruh rentang nilai prediktor. Dalam kasus ini karena p-value-nya tinggi, jadi kita tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya heteroskedastisitas di dalam data. Jadi output data yang ditampilkan adalah tidak adanya heteroskedastisitas dalam residu data. Lalu selanjutnya pengujian terakhir dari asumsi regresi yang kita lakukan adalah autokorelasi. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih uji autokorelasi itu. Jadi uji autokorelasi adalah pengujian statistika yang digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara nilai suatu variabel pada waktu tertentu dan nilai pada waktu sebelumnya. Nah, pada pengujian ini saya menggunakan source code sebagai berikut. Lalu source code itu menghasilkan output seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, informasi yang bisa kita lakukan adalah dalam pengujian autokorelasi saya melakukan uji Durbin-Watson untuk menghitung berapa banyak autokorelasinya. Nah, dalam nilai statistik Durbin-Watson ini itu nilainya sebesar 0,07309, di mana ini mendeteksi adanya autokorelasi pada residu suatu model regresi. Nah, nilai statistik uji Durbin-Watson ini berada dalam rentang 0 hingga 4. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi nilai dalam Durbin-Watson. Yang mendekati 0 seperti yang terlihat pada dalam output ini yaitu 0,073096 ini menunjukkan adanya autokorelasi yang positif. Nah, dalam pengujian autokorelasi ini menunjukkan visualisasi datanya seperti berikut. Lalu sekarang kita akan membahas pemodelan regresi. Nah, dalam basic analisis regresi sendiri, saya melakukan sesuai yang diperintahkan dalam penugasan kuis dalam pekan statistika UAS. Kita menggunakan 2 tahap, yaitu menggunakan tahap manual dan menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana tahap manual ini kita menggunakan Microsoft Excel dengan mengambil 100 data dari data yang kita miliki dan 5 variabel numerik dari variabel numerik yang kita miliki. Lalu dalam Python sendiri kita menggunakan 2 kali proses percobaan pengujian regresi, di mana proses pengujian regresi yang pertama saya hanya menggunakan 100 data, sedangkan pada pemrosesan pengujian yang kedua itu saya menggunakan 1000 data. Nah, pada pengujian manual ini saya menggunakan Microsoft Excel, di mana saya menggunakan tools data analyst
data analisis di mana saya memilih function regresi atau regression, di mana itu langsung menampilkan summary output yang menghasilkan regression statistik yang menghasilkan nilai multiple R square, adjust R, standard error, dan observation. Lalu juga menghasilkan tabel nilai ANOVA, yaitu regression, residu, dan total. Lalu menghasilkan intercept-nya variabel-variabel data, dan melihat hubungan intercept-nya dengan koefisien, standard error, t-stat, p-value, dan nilai lower dan upper-nya. Lalu informasi apa sih yang bisa kita dapatkan dari hasil pengujian manual yang tadi? Jadi model regresi secara statistik signifikan, yaitu nilainya adalah P-nya itu kurang dari 0,5. Ini menunjukkan bahwa ada setidaknya satu dari prediktor memiliki efek signifikan terhadap variabel dependent. Lalu, nilai R-square-nya ini menunjukkan sekitar 57,69%. Variabilitas pada variabel dependen dijelaskan oleh model. Lalu yang ketiga adalah setiap koefisien mewakili perubahan pada variabel dependen yang terkait dengan perubahan satu unit pada prediktor yang bersangkutan, dengan prediktor lainnya tetap konstan. Dan yang keempat adalah nilai P yang terkait dengan setiap koefisien menunjukkan apakah setiap variabel prediktor secara individu ini signifikan dalam memprediksi variabel-variabel dependen. Nah, yang terakhir adalah interval kepercayaan menyediakan rentang di dalamnya kita dapat dengan cukup percaya diri bahwa koefisien sebenarnya berada. Nah, secara keseluruhan, analisis lebih lanjut ini dan konteks tentang data dan variabel sangat diperlukan untuk interpretasi yang komprehensif terhadap hasil regresi. Jadi pengujian ini itu sangat penting untuk mengukur beberapa interpretasi data yang komprehensif pada hasil regresi kita. Lalu kita akan membahas basic analysis menggunakan pemrograman Python. Yang pertama kita akan membahas tentang regresi 100 data. Nah, pada regresi 100 data ini saya menggunakan source code sebagai berikut, di mana menghasilkan output seperti di gambar. Lalu informasi yang bisa kita dapatkan adalah koefisien untuk model yang diberikan ini menunjukkan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon, di mana koefisien regresi ini digunakan untuk model yang diberikan hubungan antara variabel-variabel berikut. Nah, dalam output koefisien regresi, intercept ini memiliki nilai yang negatif. Itu besarnya seperti yang sudah ditunjukkan dalam output, itu nilainya min 6,0958. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika semua variabel prediktor bernilai 0 atau variabel dependennya memiliki nilai yang rendah, variabel prediktor seperti t-data11 dan t-data13 itu memiliki koefisien positif untuk menunjukkan hubungan positif dengan quality. Sedangkan t-data12 dan t-data21 itu memiliki koefisien negatif, yang dimana ini digunakan untuk menunjukkan hubungan negatif. Nah, koefisien positif t-data22 ini menunjukkan hubungan positif dengan quality atau dengan variabel dependennya. Lalu magnitudo koefisiennya ini mencerminkan seberapa besar sih pengaruh setiap variabel terhadap variabel dependennya atau variabel quality. Di mana analisis ini akan memberikan pemahaman tentang kontribusi relatif masing-masing variabel prediktor terhadap variabel dependen. Akan tetapi, interpretasi lebih lanjutnya memerlukan pemahaman konteks data yang digunakan. Lalu selanjutnya, setelah melakukan regresi 100 data, kita akan melakukan regresi 1000 data. Nah, regresi 1000 data ini menggunakan source code sebagai berikut. Maaf, ini harusnya 1000 data. Lalu output yang diberikan adalah sebagai berikut, di mana dalam output itu kita bisa mengambil informasi nih bahwa output koefisien regresi itu nilai interceptnya positif, yaitu 4,06. Itu menunjukkan bahwa ketika semua variabel prediktor itu nilainya 0, prediksi variabel dependen juga positif. Lalu ketika koefisien variabel prediktor t-data12 yang negatif, itu akan menandakan adanya hubungan negatif dengan variabel dependen atau variabel quality.
Sementara T data 12 memiliki koefisien yang positif. Ini menunjukkan hubungan positif variabel T data 11, T data 21 dan T data 22 yang memiliki koefisien yang mendekati 0, dan ini menunjukkan bahwa mungkin ada dampak yang lebih kecil. Nah, untuk magnitudo koefisiennya itu bagaimana? Jadi magnitudo koefisiennya itu akan memberikan gambaran seberapa besar pengaruh masing-masing variabel prediktor. Nah, dalam analisis ini itu akan memberikan pemahaman umum tentang kontribusi relatif variabel prediktor terhadap variabel dependen, walaupun interpretasi lebih mendalam memerlukan pemahaman konteks dan karakteristik variabel dalam pemodelan regresi ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pengujian data regresi, yaitu di sini kita akan membahas tentang uji parsial, uji simultan, dan uji kebaikan. Yang pertama, uji parsial. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih uji parsial itu? Jadi uji parsial itu merupakan uji statistika yang kita gunakan untuk menguji signifikansi dari satu parameter regresi dari suatu waktu, dengan tetap kita kontrol pengaruh parameter lainnya. Nah, dalam uji parsial ini saya gunakan source code sebagai berikut untuk mengukur atau untuk menguji statistika parsial. Lalu dalam pengujian parsial ini kita bisa lihat output yang dihasilkan sebagai berikut, di mana kita bisa mengambil informasi tentang variabel prediktor T data 12, T data 13, dan T data 22. Nah, ini memiliki kontribusi signifikan terhadap model regresi dan signifikansi statistik yang tinggi. Sementara T data 11 dan T data 21 ini memiliki signifikansi statistik yang lebih rendah. Secara keseluruhan, hasil ini akan memberikan pemahaman tentang kontribusi masing-masing variabel terhadap prediksi quality atau terhadap variabel dependent. Dengan pentingnya variabel tersebut dalam model regresi linear. Lalu yang keempat adalah kita melakukan uji simultan. Jadi kita harus tahu juga nih, apa sih uji simultan itu? Jadi uji simultan adalah uji statistika yang digunakan untuk menguji secara bersamaan semua parameter dalam model adalah 0 atau tidak signifikan. Nah, dalam pengujian simultan ini saya menggunakan source code sebagai berikut, lalu menghasilkan output sebagai berikut, di mana uji simultan kita menggunakan tes dalam F statistik, di mana menghasilkan 3,54078 dan p-value-nya ini menghasilkan 1,075. Lalu keseluruhan model regresi signifikan secara statistik. Nah, maksudnya apa? Dari hasil uji simultan regresi ini menunjukkan bahwa nilai F statistik adalah 23,54 dengan p-value sekitar 1,08 atau 1,075, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi umumnya yang ditetapkan, yaitu 0,05. Oleh karena itu, kita memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada efek signifikan dari setidaknya satu variabel prediktor terhadap variabel dependen. Jadi dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan, dan sesuai juga dari source code yang dihasilkan, outputnya mengatakan bahwa terdapat keseluruhan model regresi ini signifikan secara statistik. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan uji kebaikan. Nah, apa sih uji kebaikan itu? Jadi uji kebaikan merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model statistik ini sesuai dengan data empirisnya. Uji kebaikan ini dapat bervariasi, dapat beragam tergantung pada jenis model yang digunakan. Misalkan, dalam konteks regresi, uji kebaikan mungkin mencakup uji F untuk regresi linear, sedangkan pada uji deviance untuk model regresi logistik. Nah, pada uji kebaikan ini, saya menggunakan source code sebagai berikut di VS Code, lalu menghasilkan output yang mengandung nilai R-square-nya itu 0,04148. Nah, dalam pengujian ini melalui codingan tersebut itu menggunakan pustaka scikit-learn untuk menerapkan regresi linear pada data clean 1 CSV. Jadi data yang digunakan adalah data yang sudah clean atau data yang sudah saya koreksi dan saya lakukan pembersihan data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data dipisahkan menjadi variabel prediktor dan variabel dependen atau variabel quality. Setelah membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, model regresi linear diinisialisasi, dilatih menggunakan data pelatihan dan diujikan pada data pengujian. Hasil prediksi ini dibandingkan dengan nilai sebenarnya dan R-square itu dihitung untuk mengukur sejauh mana sih
model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen, dan nilai R-square yang mendekati 0 ini atau 0,0041 ini menandakan bahwa adanya keterbatasan model dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen atau variabel quality. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa memungkinkan memerlukan pertimbangan model yang lebih kompleks atau faktor tambahan untuk meningkatkan kinerja model. Nah, mungkin itu yang menutup akhir pemaparan materi saya. Mungkin sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ulanisa, pamit undur diri.